sama saya Luciana. Perkenalkan, saya dari profesi nurse Tikes Buleleng. Jadi hari ini saya akan menjelaskan tentang pemasangan neck collar. Seperti kita tahu, kalau kita sering nonton film-film atau drama, kita pasti sering melihat penggunaan neck collar ini. Sebenarnya untuk apa sih penggunaan neck collar, atau apa sih tujuannya digunakan neck collar, dan bagaimana cara yang tepat untuk menggunakan neck collar, semuanya ada di video ini. Jadi jangan di skip-skip ya. Nah, yang pertama itu adalah pemasangan neck collar. Pengertian dari pemasangan neck collar. Pemasangan neck collar ini adalah pemasangan sebuah alat untuk memobilisasi leher, daerah leher, terutama kalau pasien yang kita temukan itu kita curigai mengalami cedera di bagian kepala atau di bagian lehernya. Itu kita harus mobilisasi menggunakan neck collar ini. Dan yang kedua itu untuk mencegah bertambahnya kerusakan tulang cervix dan spinal cord. Terus yang ketiga ini juga berfungsi untuk mengurangi rasa sakit. Dan yang keempat, kalau pasiennya itu kita temukan di luar atau di jalan, penggunaan neck collar ini itu berfungsi juga untuk menahan pergerakan leher selama proses pemindahan atau bahkan juga selama proses pemulihan dari pasien tersebut. Adapun indikasi dari penggunaan neck collar ini adalah penggunaannya ditujukan kepada pasien-pasien yang mengalami trauma leher atau fraktur tulang servikal. Tapi tidak semua penggunaan neck collar itu bisa digunakan kepada setiap pasien yang kita temui. Ada kontraindikasi yang kita harus perhatikan sewaktu pemasangan neck collar ini. Itu setidaknya ada 4 kontraindikasi. Yang pertama, adanya pembedahan pada jalan nafas, misalnya tracheotomi atau krikotomi, itu tidak bisa dipasangkan neck collar. Terus yang kedua, ada dislokalisasi cervical. Terus yang ketiga, ada odem atau edema pada cervicalnya. Terus yang keempat, adanya benda asing yang menempel pada daerah leher, misalnya seperti ada pisau atau ada pecahan, itu tidak bisa digunakan neck collar. Ada beberapa jenis neck collar yang perlu kita ketahui. Biasanya neck collar itu dibagi menjadi 2, yaitu hard neck collar dan soft neck collar. Jadi kalau yang hard neck collar itu biasanya dia itu keras, namanya juga seperti cervical neck collar, itu dia keras dan kaku. Sedangkan kalau yang soft cervical collar, dia menggunakan foam atau busa. Nah, nanti gambar dari jenis-jenis neck collarnya aku tampilkan di sini. Terus ada juga jenis neck collar yang itu bernama SOMI brace atau sternal occipital mandibular immobilizer. Jadi itu neck collarnya bentuknya itu agak panjang daripada neck collar yang biasanya. Terus ada juga neck collar yaitu namanya X-collar extrication collar. Jadi ini itu adalah neck collar yang panjang bentuknya, itu tidak hanya menyangga cervical tapi juga bagian dari thorax atau dada. Nanti gambarnya juga aku tampilin di sini. Itu adalah dari pengertian, indikasi, kontraindikasi dan jenis-jenis neck collar. Terus gimana cara memasang neck collar yang benar? Kita lihat video di sini. Jadi pertama-tama kalau kita melihat pasien, yang pertama kita lakukan adalah pastikan 3A, aman diri, aman lingkungan, dan aman pasien. Pertama-tama aman diri, kita harus pakai APD. Di sini saya pakai handscoon dan masker. Yang utama dalam penanganan pemasangan neck collar adalah daerah cervical dari pasien harus difiksasi. Jadi kita memerlukan satu orang penolong lagi untuk menjaga agar lehernya pasien itu tetap terfiksasi. Jadi di sini teman saya akan berperan untuk memfiksasi pasien. Jadi seperti ini posisinya. Kemudian kita ukur neck collarnya itu. Di sini ada ukurannya. Kita ukur sesuai dengan tinggi lehernya dari pasiennya. Setelah itu kita masukkan
sebelah sini. Masukkan saja seperti ini. Setelah kita masukkan, kita bawa ke depan dan kita kunci. Kuncinya jangan terlalu erat dan jangan terlalu longgar. Pastikan daerahnya ini itu menghadap ke depan dan pas di depan tenggorokan di depan tenggorokan pasien. Seperti ini. Selesai. Jadi dia tindakan pemasangan dari neck collar. Ini adalah salah satu jenis neck collar yang paling biasa sering banget digunakan, terutama di dalam keadaan-keadaan yang darurat. Biasanya ini tersedia kayak di ambulans seperti itu, dan neck collarnya itu tuh bentuknya seperti ini. Ini adalah untuk penyangga dari dagu, dan ini itu nanti dipasangnya bagian ini itu harus kelihatan di tenggorokan dari pasiennya. Terus di sini itu adjustable, kalian untuk bisa mengaturnya itu ada di sini. Jadi untuk mengatur ketinggian dari dagu dan penyangga lehernya ini, gitu. Biar enggak, kalau pasiennya dia memiliki leher yang pendek, biar tidak terlalu tinggi, dan kalau pasiennya memiliki lehernya yang tinggi, ini tidak terlalu pendek. Jadi itu akan dengan stabil dia bisa menyangga dagunya dengan leher dan pundaknya pasien. Jadi caranya itu kita tinggal tekan aja yang di sini ini, tombolnya ini itu. Tekan dari belakang untuk membukanya seperti ini sampai bunyi klik itu kan. Terus kita bisa tinggal atur deh, tinggal kita kalau kita mau ke nomornya yang lebih panjang lagi, kita bisa tarik dia seperti ini. Jadi misalnya kan ini tadi yang paling kecil, terus sekarang kita mau misalnya 2 tingkat di sini, di atas sini, kita tinggal tarik aja seperti itu, seperti ini. Terus habis itu kita kunci lagi di sini biar enggak pas kita masang ini agak geser-geser. Jadi tinggal klik aja lagi dan selesai. Jadi seperti itu. Ini adalah salah satu neck collar yang bisa dipakai. Oke, jadi gimana setelah nonton videonya? Kalian ada bayangan kan gimana cara masang neck collar? Nah, tetap ingat saat kalian melakukan tindakan ini, keselamatan dari kalian dan pasien adalah yang utama. Jadi jangan lupa gunain APD, cuci tangan, dan juga menjaga pasien dan lingkungan sekitar pasien itu tetap aman. Jadi sekian video dari saya, semoga videonya bermanfaat buat kalian, dan jangan lupa untuk nonton video-video kesehatan lainnya yang ada di channel ini dan di channel lainnya. Karena saya juga masih belajar, jadi saya minta maaf kalau dalam video ini masih ada yang salah. Nanti kita perbaiki lagi. Oke, jadi dadah, terima kasih udah nonton videonya.